hadis, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, muhdatsatil umur wa kullu muhdatsatil umuri bid'ah. Sesuatu hal yang perkara yang baru maka disebut bid'ah. Ini kerangka berpikir yang keliru. Ikhwafillah. Kenapa saya sebutkan tadi bagaimana memahami Al-Quran dengan hadis ada dipahami secara nas. Ini kita pun bisa. Karena jelas. Kutiba alaikum siyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kalimatnya siyam. Kalau masuk dalam konteks as-siyam, maka itu adalah puasa. Al-ibadah al-makhsusah. Wa huwa al-imsak min mubtilatis siyam. Min tulu'il fajr ila ghurubiha. Kita menghindari sesuatu hal yang membatalkan puasa. Nah, sejak terbit matahari sampai terbenam. Itu siyam. Dan kita di dalam Al-Quran ada kalimat as-saum. Sedangkan kalimat as-saum laisa bima'na siyam. Ai bima'na al-imsak. Bima'na al-imsak. Bima'na al-imsaku ala kulli syai'. Menahan dalam perkara segala urusan. Sehingga misalnya Allah berfirman dalam surat Maryam, Allah menggunakan kalimat saum. Inni nazartu lirrahmani sauman. Walan ukallimal yawma insiyya. Menahan diri. Jadi kalimat saum yutlaq ala ma'na al-'am. Yutlaq ala ma'na al-'am. Dia dipahami secara maknanya umum. Bisa menahan dari ucapan. Bisa menahan dari ucapan, dari tindakan. Yang mana ucapan dan tindakannya itu akan berdampak pada sesuatu hal. Baik hal itu bersifatnya baik atau buruk. Namanya saum. Tapi kalau dalam syariat yang puasa yang kita lakukan sekarang ini Ramadan namanya siam. Itu kan makna teks. Nah. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam kitabnya Ar-Risalah, ini saya pernah menyampaikan tema ini. Saya pernah membuat ada permintaan seminar di di Ciledug Al-Ihsan. Bagaimana memahami konsep bid'ah. Saya ada slide. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah mengatakan, fa inna man adraka ilma ahkamillahi fi kitabihi nassan wastidlalan. Imam Syafi'i. Bisa kalian lihat dalam buku Ar-Risalah. Beliau mengatakan, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hambanya pemahaman untuk memahami kitabnya, baik secara nasson wasdidlalan, baik secara tersurat ataupun tersirat, wafaqahullahu ta'ala lil qawli wal amal. Maka dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada dia untuk beramal bima alima minhu, dari apa yang dia pahami. Faza bil fadilati fi dinihi wa dunyah. Maka dia menjadi orang yang beruntung, faza, dalam urusan agama dan dunianya. Al-Imam Syafi'i mengatakan nassan wastidlala. Bahkan Al-Imam An-Nawawi juga mengatakan dalam kitabnya Al-Minhaj ala Sahih Muslim. Kitab Al-Minhaj ala Sahih Muslim. Imam An-Nawawi mengatakan ketika mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang tertinggal dari firman Allah ini. Tidak ada urusan yang terlewatkan dalam kitab Allah ini, dalam Al-Qur'an. Maknanya adalah anna minal asya'i ma ya'lamu minhu nassan, anna minal asya'i ma ya'lamu minhu nassan. Ada dalam hukum yang dia difahami secara nas, tekstual. Wa minha ma yahsilu bil istinbat. Dan ada juga hukum agama yang dipahami secara istinbat, kesimpulan hukum, atau disebut juga dengan istidlal. Nah, maka di dalam
memahami istidlal, dalam beristinbat yang diambil dari metode istidlal, itu ranahnya para ulama. Imam Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah, Malik. Mereka adalah ulama yang punya wewenang untuk memahami secara istidlal. Karena sudah sampai kepada derajat mujtahid. Yang namanya berijtihad tidak dikatakan salah. Tidak dikatakan keliru atau bid'ah. Tidak bisa. Rasulullah SAW bersabda misalnya, kullu bid'atin dhalalah. Kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Sekarang, bagaimana kita memahami ini? Di dalam hukum, di dalam kaidah nahu, di sini kita ada Syekh Muhammad Hasan Rifki. Itu Syekhuna, ustaz kita dalam badang bahasa Arab. Kita mengenal ada na'at man'ut atau sifat mausuf. Untuk bilangannya kita mengenal adad ma'dud. Dalam sifat mausuf dalam bahasa Arab tidak mesti dipahami secara teks. Kadang dia dipahami secara tersirat juga bisa, namanya sifat mausuf. Allah berfirman, misalnya, apa contohnya? Dalam surat Al-Kahfi, kisah antara Nabi Musa dengan Khidir. Hatta idza rukiba fis safinati kharaqaha. Ketika bertemu dengan Khidir, Nabi Musa minta, boleh nggak aku ikut? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau nggak bisa sabar sama saya, nggak bisa. Qala kaifa nasbiru ala ma lam tuhit bi khubra. Bagaimana engkau bisa menilai saya tidak bisa sabar? Kan belum ada buktinya. Maka diizinkanlah oleh Nabi Khidir, boleh kamu ikut. Fantalaqa, pergilah mereka berdua. Hatta idza rukiba fis safinati kharaqaha. Sampailah mereka di kapal dan Nabi Khidir merusakkannya. Dan Nabi Musa mengatakan, qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad jita syai'an nukra. Laqad jita syai'an imra. Kenapa engkau hancurkan kapal sehingga akan menyebabkan para yang ada di atasnya nih, penumpang ini akan tenggelam. Maka di situ kan tidak dikatakan fantalaqa hatta idza raqiba fis safinatil hasanati kharaqaha. Tidak. Jadi hasanah, bahwa yang dihancurkan oleh Nabi Khidir adalah kapal yang masih baik. Kapal yang masih bagus, yang masih layak. Tapi kalimat layak, kalimat bagus dan baiknya untuk kapal tersebut nggak disebutkan oleh Allah. Allah yang mengatakan hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Kan pemahaman kita itu bukan kapal yang rusak yang dihancurkan. Jadi di dalam bahasa Arab namanya sifat mausuf, ada kalanya tidak mesti disebutkan baik atau buruknya. Jadi itu ihtimalat. Tergantung dari bagaimana kita memahaminya. Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ib. Maka di setelahnya kenapa Nabi Khidir menghancurkan disebutkan ilahnya. Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibah. Allah tidak menyebutkan amma safinatul hasanatu fakana limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibah. Jadi di dalam memahami bid'ah, ketika Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah, maka bid'ah yang mana dulu yang dikatakan dhalal? Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, Syekhul Qurra, Imam Syekhul Qurra Abil Qasim Ibnu Firrah Asy-Syatibi, kita kenal dengan Thariqatus Syatibiyah di riwayat Hafs an Asim. Beliau menulis satu kitab namanya Al-I'tisam.
beliau sendiri mengatakan al-bid'atu munqasimatun ila qismain. Bahwasanya bid'ah terbagi menjadi dua. Ada bid'ah hakikiyah, ada bid'ah yang hakiki, memang dia bid'ah. Memang dia bid'ah. Memang dia bid'ah yang menyesatkan. Karena kenapa? Karena bid'ahnya itu tidak ada keterangan baik secara tersurat atau tersirat dari Quran, dari sunnah, dari ijma, dan metode istidlal dan metode pemahamannya, istinbatnya laisa mu'tabar, tidak sah, tidak sah gitu, keliru. Maka ini dikatakan bid'ah hakikiyah. Seorang sahabat, 3 orang sahabat, namanya Ali bin Abi Thalib, Abdullah ibn Amr ibn al-As, ibn Wa'il, kemudian Utsman ibn Maz'un. Mereka berkunjung ke rumah istri-istri Rasulullah, bertanya bagaimana sih amal Rasulullah itu. Maka disampaikanlah bahwasanya amal Rasulullah itu begini dan begitu. Maka ketiga orang ini, sahabat ini, ka'annahum yuqalluha dalam hadisnya. Ka'annahum yuqalluha, mereka meremehkan ibadah Rasulullah. Rasulullah biasanya ibadahnya biasa-biasa saja. Qalu falamma akhbaruhum, ketika disampaikan kepada mereka bagaimana Rasulullah beribadah, ka'annahum yuqalluha, maka mereka seakan-akan meremehkan, biasa-biasa saja. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Aina antum min ibadati Rasulillah?" Di mana kalian dibandingkan dengan ibadahnya Rasulullah? Rasulullah beribadah biasa-biasa saja menurut mereka karena sudah ada jaminan. Qad ghafara lahu ta'akhkhar, ampuni dosanya yang terdahulu yang akan datang, dijamin masuk surga. Kalau kita di mana? Maka Ali mengatakan, ana aqumul lail wa la arqud. Saya akan sholat malam, enggak pernah mau tidur. Berkata Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, enggak mau kalah. Ana usumu wa la uftir. Saya mau puasa terus, enggak mau berbuka. Berkata Utsman bin Maz'un, ana a'tazilun nisa. Saya enggak mau nikah. Ini tidak ada landasannya. Bersemangat, berpacu dalam ibadah boleh. Cuman rupanya Rasulullah ingin mengajarkan kepada mereka bukan di situ kualitas ibadah itu. Ibadah itu bukan hanya ditinjau dari berapa banyaknya yang kita lakukan. Tapi apakah ibadah kita sudah merubah ubudiyah kita, menjadikan kita seorang hamba yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah. Maka kita kenal dengan bahasa ibadah wal ubudiyah. Karena ibadah yang kita lakukan ini adalah wujud fisik dari bagaimana ubudiyah kita kepada Allah. Dia sholatnya banyak, tidak merasa orang yang sangat membutuhkan Allah, maka ibadahnya tidak sia-sia. Haji tiap tahun, tapi tidak membentuk dirinya sebagai seorang hamba yang merasa bahwasanya dia tidak memiliki apa-apa, maka ibadahnya tidak dilihat oleh Allah Subhanahu. Maka perkara ini pada ikhwatifillah, maka tadi itu yang disebut dengan bid'ah. Orang yang puasa terus, tidak ada istidlal, beristidlal dengan metode yang absah, yang mu'tabar. Maka ada Syatibi mengatakan di situ ada bid'ah hakikiyah, ada bid'ah idhofiyah. Apa itu bid'ah idhofiyah? Bid'ah idhofiyah adalah bid'ah yang sebuah perkara yang difahami hukumnya melalui Quran, sunnah, ijma, baik secara nas atau istidlal. Dan metode istidlalnya pun metode yang mu'tabar, yang sah, yang absah, yang layak. Apa itu mu'tabar? Ya, ini misalnya beristidlal dengan tidak menghapus hadis mutawatir dengan hadis ahad, tidak menghapus hadis ahad sahih dengan hadis hasan li ghairihi. Ini kan tidak masuk, tidak mu'tabar namanya. Dalam metode atau khilafnya juga. Atau khilafnya bukan khilaf mu'tabar, khilaf yang memang di situ tidak ada layak untuk beristidlal. Tidak layak untuk namanya tidak mu'tabar. Memang itu bukan tempatnya. Misalnya Ustaz, bagaimana hukum
tawaf kudum, tapi berbarengan dengan umroh. Boleh nggak saya tawaf 2 kali? Tawaf kudum dulu, habis itu tawaf umroh. Inilah yang mu'tabar. Karena perkara-perkara hukum sholat sunnah, karena perkara yang sunnah, dia akan gugur hukumnya dengan datangnya ibadah wajib. Maka berikhtilaf tentang apakah ada tawaf kudum atau tidak bagi seorang mu'tamir, itu tidak mu'tabar. Karena amalan-amalan sunnah, dia akan terhapus dengan sendirinya dengan adanya amalan wajib. Misalnya, kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu kan sangat muakkadah. Sudah waktu subuh, sudah orang sudah sholat, maka gugur tuh kita sholat subuh berjamaah. Maka ikhwatibillah tadi di situ. Maka banyak hal-hal yang kita pahami dalam perkara ini sebagai penutup. Nanti insya Allah dalam konsepnya nanti akan disampaikan oleh Al-Akh Mardiansyah dengan Al-Akh Muhammad Rifqi. Contohnya bagaimana dengan istidlal tadi, dengan istidlal. Tidak secara nas. Maka nanti kita bahas tentang sunnah tarkiyah. Jadi mohon kepada Al-Akh Mardiansyah dengan Al-Akh Muhammad Hasan Rifqi, tolong masukkan dalam pembahasannya tentang hukum sunnah at-tarkiyah. Nah, jadi jangan sampai lepas nih. Saya tidak ingin menyampaikan di sini kan terlalu panjang. Nah, jadi karena memahami hadis secara tekstual dan secara istidlal, tolong masukkan hukum sunnah tarkiyah. Bagaimana tartibatnya? Bagaimana doabitnya? Jadi tolong disampaikan. Saya tidak menyampaikan sekarang. Misalnya tadi kalau saya contoh imsak kan memang dia tidak ada hadis yang menspesifikasikan mentafsilkan, merincikan apa itu imsak. Apakah ada dalam Islam imsak? Tidak ada, betul. Tidak ada imsak. Cuman ada hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari daripada Zaid bin Thabit, Rasulullah bersahur. Tapi antara sahurnya sudah selesai tapi belum datang waktu subuh. Rasulullah terus sholat 2 rakaat. Maka Anas bin Malik nanya kepada Zaid bin Thabit, berapa jarak antara Rasulullah selesai sahur sampai dengan sholat 2 rakaat, sampai dengan waktu subuh? Maka sahabat Zaid bin Thabit mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bahwasanya kaqadri ma yaqra'ur rajul 50 ayat. Kaqadri yaqra'ur rajul 50 ayat. Seperti orang membaca Al-Qur'an sekitar 50 ayat. Ini kan istidlal. Maka Rasulullah sudah berhenti dari sahurnya, dari makan sahurnya, itu sekitar bacaan Al-Quran 50 ayat. Kalau kita lihat Waraqat Imam Syafi'i yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baghawi, Al-Imam Al-Hawil Kabir. Al-Hawil Kabir siapa Al-Hawil Kabir? Al-Imam Syirbini mengatakan bahwasanya 50 ayat itu sekitar 15 menit. Imam Malik mengatakan dalam kitab Masalik Syarh Muwatta Imam Malik bahwasanya itu seperti 10 ayat. Seperti 10 menit. Ini istidlal. Maka salat, maka imsak itu bukan bagian daripada bid'ah karena dipahami secara istidlal. Maka disebutkan kita ada hikmah imsak dalam kitab Al-Azkar. Kemudian kita mengenal ada hukum Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bid'ah kami itu. Kemudian setelah sholat Isya nawaitu shaumul ghadin dan adai di syahr Ramadan hadis sanatilah. Apakah itu bid'ah? Sholat tarawih 30 juz. Bid'ah ke sholat tarawih? Ini maka di sini ada ranah istidlal. Jadi ini saya kira
cukup pertemuan kita sebagai pembuka. Yang saya ingatkan kepada pemateri setelah liburan nanti, Al-Ustaz Mardiansyah dengan Al-Ustaz Muhammad Hasan Rifki dalam memahami secara tekstual dan tersirat, mohon dimasukkan dalam pembahasan kalian tentang sunnah tarkiyah. Masukkan tentang sunnah tarkiyah. Baik, saya kira saya screenshot dulu. Ini kita cukup. Silakan apabila ada pertanyaan atau tidak, kita cukup. Silakan Pak Arifin. Saya di Bandung nanya Pak Marsonik ya. Datanya tuh tentang bid'ah tuh. Sudah pas dan cocok Pak Hasan Rifki dan Ketua Kelas Pak Mardiansyah. Boleh bertanya sedikit, Ustaz? Oh, coba yang ini ya. Pak Nuraga. Iya, tadi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ustaz, hatur nuhun, jazakallahu khair atas penjelasannya. Ini saya dari background umum, jadi nanyanya mungkin agak sedikit umum Ustaz. Ini yang pernah saya baca itu bahwa ketika berkaitan dengan bid'ah, ini kan bergantung pada dua hal dulu ya Ustaz ya. Yang pertama, apakah itu termasuk ibadah atau muamalah? Ini kalau berkaitan dengan ibadah, bahwa segala sesuatunya itu haram, kecuali apa yang diperintahkan. Kemudian berkaitan dengan muamalah, justru sebaliknya, semuanya boleh, kecuali jadi kalau ibadah itu semuanya haram kecuali yang diperbolehkan. Kalau yang muamalah semuanya boleh kecuali yang diharamkan. Apakah itu nanti berkaitan juga dengan apakah berarti kan artinya tidak ada bid'ah dalam hal muamalah gitu Ustaz. Apakah benar konsep yang demikian atau tidak? Itu saja Ustaz. Tidak ada bid'ah dalam muamalah, betul. Tidak ada bid'ah dalam perkara muamalah. Maksudnya muamalah di situ adalah tentang buyu', tentang keuangan, tentang buyu'. Tidak ada bid'ah tentang buyu', kemudian perbankan, sebagaimana hukum perbankan dan sebagainya. Sedangkan ibadah, al-maskut anhu, perkara yang tidak ada penjelasannya, tidak boleh kita lakukan sampai ada dalil yang menyatakan tentang itu. Sampai ada dalil yang menyatakan tentang hal itu. Kita pun mesti memahami kaidah. Agar nanti lebih jelasnya, saya tidak ingin menyampaikan sunnah tarkiyah. Jadi mohon nih, agar tidak salah kaprah, mohon kepada saya ingatkan lagi, Syekh Hasan Rifki, wa Syekh Mardiansyah, sampaikan tentang sunnah tarkiyah dalam pembahasan kalian nanti. Kaidahnya gini. Rasulullah SAW menyebutkan hadis banyak, hadis sahih. Salah satunya misalnya da'uni ma taraktukum. Bahwasanya biarkan saya dengan apa yang telah saya tinggalkan kepada kalian. Innama ahlaka man kana qablakum su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Hadis sahih. Sesungguhnya innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya umat-umat yang dihancurkan sebelum kalian adalah karena mereka su'alihim, karena pertanyaan yang banyak. Banyak nanya tapi bukan untuk paham, tapi karena mereka ingin, karena mereka ragu. Wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, dan mereka banyak menyelisihi nabi-nabi mereka. Fa idza nahaitukum an syai' fajtanibu. Sesuatu hal yang aku larang kepada kalian, fajtanibu, tinggalkan. Wa ma amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka fa'tu minhu mastata'tum. Maka datangilah sesuai dengan kemampuan kalian. Maka analisa hadis yang tadi saya sebutkan, bahwasanya apa yang dilarang tinggalkan. Apa yang diperintahkan, lakukan. Apa yang tidak dibahas, jangan ditanya. Tidak ada keterangan
tidak ada rincian, larangan atau perintah terhadap suatu hal, maka jangan ditanya. Ini kan makna umum. Hadis yang pertama. Atau kita kenal juga hadis yang kedua. Nah, misalnya dalam ini juga ada dalam Arba'in An-Nawawiyah. Innallaha azza wa jalla hadda hududan fala ta'taduha. Allah kasih batasan, jangan diterobos. Wa farada lakum faraidha fala tudayyi'uha. Dan Allah mewajibkan kepada kalian ibadah yang fardu, maka jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan, jangan dihilangkan. Wa harama an asya' fala tantahikuha. Allah larang sebuah perkara, jangan dilakukan. Fala tantahikuha. Allah larang, jangan dilanggar. Wa taraka an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tas'au anha. Dan Allah ada perkara-perkara yang tidak dibahas, rahmatan lakum, sebagai rahmat, jangan dibahas. Maka analisa dari hadis yang tadi saya sampaikan, apa yang dilarang, apa yang diperintahkan, laksanakan. Apa yang dilarang, tinggalkan. Apa yang dibiarkan, tidak dibahas, tidak dirincikan, rahmat buat kalian. Rahmat. Atau ya banyak bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ada sahih Bukhari dengan Muslim, wa masakata an asya fahuwa afiyah. Sesuatu yang tidak dirincikan dalam agama, wa masakata an asya fahuwa afiyah, maka itu adalah adalah kebaikan, keringanan, kelapangan, afiyah. Faqbalu minallahil afiyah, maka terimalah keringanan, kelapangan yang Allah berikan kepada kita. Fa innallaha lam yakun nasiya. Sebenarnya Allah tidak lupa. Maka ini dalam perkara-perkara tadi tentang ibadah, memang yang namanya bid'ah itu terjadi pada ibadah, bukan pada perkara-perkara yang lain yang tidak bentuknya dalam ibadah. Cuma dalam memahami tadi, saya sebutkan 3 tadi. Kita mengenal dengan afiyah, keringanan daripada Allah sebagai rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tas'alu anha. Dan kita dalam kaidah usul fikih, kita mengenal juga perkara-perkara hukum yang sifatnya mustahab, kan? Kita mengenal sifat-sifat hukum yang sifatnya mustahab. Apa sih mustahab? Mustahab itu kan asy-syai' alladzi la yuridu dalil bi khususi. Asy-syai' sesuatu hal yang tidak ada dalil secara terperinci, kan mustahab hukum itu. Kita kenal dalam hukum fikih namanya ada istilah mustahab. Apa mustahab? Boleh. Karena tidak ada dalil yang merincikan itu. Abu Hanifah, kita telat sholat 2 rakaat sebelum subuh karena sudah keburu qomat, diqodho. Setelah sholat subuh, sholat lagi itu 2 rakaat sebagai mengqodho qobliyah kita. Abu Hanifah. Maka perkara-perkara ini sifatnya mustahab, boleh. Tidak ada mengatakan, Ustaz, saya boleh nggak ifadah? Ifadah saya dilakukan setelah mabit. Mabit di Mina. Atau boleh nggak saya ifadah dimajukan di pagi atau siang? Boleh nggak saya ifadah nanti sekalian dengan wada? Maka Rasulullah bersabda, if'al wala haraj. Lakukan, tidak menjadi masalah. Maka hal-hal seperti ini, ikhwati fillah, kita mendapatkan beberapa taifah, beberapa kelompok yang mereka mengatakan membid'ahkan dalam perkara-perkara yang tidak ada. Mereka mengatakan tidak ada dalil dalam perkara itu. Bismillah dikeraskan dalam ibadah, dalam sholat. Nah, ini tidak masuk dalam kategori ini. Istidlal di situ. Qunut misalnya. Maka sesuatu ibadah yang tidak dilakukan karena sebelum ada dalil yang qat'i menjelaskan tentang hal itu betul juga. Cuma dalam memahami dalil tadi, ada perkara yang nas tersurat, ada yang tersirat. Kalau kalian lihat Syekh yang di Bogor tuh Syekh, ini guru saya. Ketika saya di Libya ngaji dengan Syekh Abdat, Syekh Abdat itu. Ngaji di Klender. Dia belum punya masjid Klender, Jakarta Timur.
Jadi ketika kajian beliau, saya yang banyak nanya. Karena beliau mudah sekali membedah-bedahkan perkara-perkara yang menurutnya tidak ada dalil secara spesifik, secara detail tentang perkara itu. Maka hal seperti ini, saya kira tidak. Sampai saya sempat diusir juga dari masjid itu. Banyak nanya, memberikan syubhat katanya. Saya bertanya karena saya ingin bagaimana masalah ubah masjid dibid'ahkan, azan 2 kali ketika sholat Jumat dibid'ahkan. Jadi kan perkara itu kan Utsman yang melakukan juga. Jadi khafillah jadi seperti itu Syekh Nuraga dalam perkara-perkara juga. Betul tidak ada bid'ah dalam perkara muamalah itu betul. Karena yang ditinjau dalam muamalah itu maslahat. Yang ditinjau pada muamalah adalah maslahatul mursalah, masalah maslahat dalam muamalah. Tapi dalam ibadah tadi. Baik. Kalau tidak ada, kita akan cukupkan. Syekh Hasan Rif, kita fadhol. Lau indak syai', lau indak mulahazah. Wal idhafah, tafadhol. Wa ta'liqat mungkin. Fadhol ya Syekh Hasan. Ada yang dikritisi, ingin dilengkapi, fadhol. Terima kasih Pak Dosen. Tidak ada Pak Dosen karena mungkin ada tambahan as-sunnah tarkiyah. Ini sebab dari Pak Mardi minta libur nih. Jadi ada diberatkan lagi. Tuh kan kok jadinya Pak Mardi yang minta libur nih. Waduh, pusing. Nggak usah diutarakan. Pak dosen itu sudah memahami hatinya Pak Hasan Rifki. Baik. Karena nanti kita tadi membahas hadis yang tidak dipahami hadis secara tersirat. Ada kaidahnya juga di sunnah tarkiyah, maka harus disampaikan. Ini kan akhir, tapi ini panjang nih. Jadi kita akan mendapatkan banyak ilmu dari Syekh Mardiansyah dengan Syekh. Kalau kuliah saya kira cukup. Saya ingat pertanyaannya Syekh Hasan tentang Syiah. Orang-orang Yaman di kita Syiah nih, banyak nih. Tapi dia Syiah Zaidiyah. Zaidiyah itu lebih dekat dengan Ahlussunnah karena mereka Hanafi. Sedangkan Yaman kan banyaknya kan Syafi'i juga tuh di daerah-daerah tuh kan banyaknya Syafi'iyah. Cuman yang ada juga yang dia Hanafiyah, maka mereka condong kepada Syiah, tapi Syiahnya Zaidiyah. Tidak kita kafirkan tuh. Jadi saya sampaikan kawan-kawan mungkin kenal orang-orang Yaman yang di kita nih, ada Syekh As-Saghar, Syekh Abdul As-Saghar, Syekh Khatam, Syekh Qannas, kawan-kawan kita tuh hafiz Quran, rahibur riwayat. Dia Syiah, tapi Zaidiyah. Ini perkara-perkara khilafiyah dalam usul far'i saja. Jadi tidak kita kafir. Baik, jazakumullah khair ikhwah sekalian atas kehadirannya. Insyaallah saya pribadi mohon maaf apabila mungkin ada pertanyaan, ada perkataan atau muamalah yang mungkin tidak berkenan di hati-hati para asatidzah. Saya sampaikan permohonan maaf. Kemudian saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, kullu amin wa antum bikhair. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saling mendoakan. Kita jumpa lagi insyaallah setelah Hari Raya 2 minggu kalau tak silap. 2 minggu kita akan jumpa lagi. Kemudian ketika ada informasi pasca dibedakan ya dengan S1. Jangan kalau ada edaran-edaran dari UMT itu dilihat logonya tuh. Itu logo pasca atau bukan? Jadi jangan sampai itu logonya edaran untuk S1 tapi kalian yang master mau berikut serta dalam edaran itu, jangan. Beda lagi edarannya. Beda lagi. Ya, yang nge-share pihak paskanya Pak ke kita. Biasalah itu, biasalah. Jazakumullah khair ya Syekh Mardiansyah, Syekh Hasan. Jami'an. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi